Oke, selamat datang di podcast Suara Kita, tempat ngobrol santai soal isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Aku Nicholas, dan hari ini kita bakal bahas topik yang penting banget, yaitu cyberbullying. Kali ini aku nggak sendirian, aku sudah ditemani oleh dua tamu. Bisa kenalkan diri dulu teman-teman. Halo, nama aku Aquila. Terima kasih sudah mengundang aku. Halo teman-teman, nama aku Acel. Oke, jadi kita hari ini akan membahas cyberbullying. Langsung saja. Jadi, menurut kalian cyberbullying itu apa? Menurut aku cyberbullying itu kayak bentuk perundungan yang terjadi di kalangan masyarakat, tapi khususnya di online ya. Dan mungkin itu bisa berdampak kepada kesehatan mental orang yang terkena cyberbullying itu sendiri. Iya, dan seringkali juga orang itu nggak sadar kalau kata-kata yang mereka tulis itu bisa menyakiti. Padahal dampaknya itu nyata banget buat korban. Benar, karena terjadi di internet, cyberbullying bisa dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja. Jadi kita juga nggak tahu karena orangnya bisa saja pakai anonymous. Kalau ngomongin dampak, menurut kalian seberapa serius sih dampak dari cyberbullying ini? Serius banget, soalnya korban itu bisa kehilangan kepercayaan diri, terus merasa tertekan, dan bahkan takut pada media sosial. Menurutku sih banyak juga ya yang udah jadi korban juga. Banyak juga yang ada di komen-komen biasanya. Itu sih pasti menurutku berdampak banget ya buat kesehatan mental yang terkena cyberbullying itu. Kalau bisa sih dikurangin lah, biar enak juga kan dilihatnya, nggak banyak bullying juga, dan jadi kesehatan mental orang lain juga bisa terjaga gitu. Itu dia makanya. Padahal yang salah kan bukan korbannya. Iya. Kata-kata di internet itu emang kelihatan, Iya. nggak terlalu kelihatan, tapi efeknya bisa dalam banget gitu. Nah, itu kan barusan dampaknya. Sekarang contohnya, kayak misalkan kalian pernah nggak kayak misal kena cyberbullying gitu, atau mungkin yang pernah kalian lihat? Jujur kalau menurut aku sih banyak ya ngelihat orang-orang yang terkena cyberbullying, contohnya di komen, Maaf, dan juga di stitch lewat video. Paling banyak tuh di TikTok. Nah, dan di TikTok saya sempat dan sering kali juga melihat di komen banyak banget yang mengatai orang tersebut dengan kata-kata, muka kamu seperti binatang. kok dia ketawa? Lah, kok kamu ketawa gimana ini? Iya, ketawa. Dia nggak respect berarti. Bersih. Oh, kamu nggak respect ya? Aku bersin. Oh, tadi. bersin. Oh, bersin. Oh, kalau menurut kamu gimana, Aquila? Ada juga yang nyebarin foto atau video tanpa izin. Waduh, Aduh. wah, foto Terus seperti biasa- apa itu, Aquila? Fotonya tuh biasa foto aib. Oh, Atau 2000. Iya, yang jual, terus nanti fotonya dijualin gitu. Dari kabar yang beredar sih, Terus jadi bahan ejekan gitu loh, Cel. memang Oke, banyak ya. yang dari sekolah-sekolah Iya, lain juga iya, kan. bener. Aku juga sering ngeliat kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri pernah tuh kena cyberbullying. Misalnya, Gimana tuh? karena waktu itu zaman saya masih kelas SD. Nama bapak emak saya tersebar. Oh, kok kamu ketawa? Waduh, kelepasan Aquila. Maaf ya Ico. Lanjut. Nah, abis contoh itu kita cara menghadapinya gimana? Kalau menurut kalian? Yang pertama, jangan langsung membalas dengan emosi, tapi simpan dulu bukti dan laporkan ke akun pelakunya. Kalau kamu Cel? Kalau menurutku sih, kalau kita punya bukti yang cukup kuat juga buat melaporkan si pelaku cyberbullying ini, kita jangan langsung membalas dengan kata-kata yang kotor atau kasar juga kepada mereka, karena takutnya itu bakal berdampak jauh lebih besar ke kita juga. Nah, menurutku kalau dari aku terakhir nih ya, untuk cara menghadapinya, kita tuh memang
coba untuk menegur lah ya, biar Iya. mengurangi. Nah, habis itu kita juga mencoba untuk tidak ikut-ikutan. Nah, yang paling penting itu kita harus berpikir sebelum memberi komentar. Ya itu yang paling penting sih menurut aku. Jadi kita harus kayak lebih bijak gitu ya Iya. sebelum komentar ya. Iya, betul itu. Betul banget. Nah, sebelum kita tutup, aku mau satu pesan singkat dari masing-masing kamu. Ayo. Dari Acel dulu. Oh, kalau dari saya sih pesan singkatnya lebih berhati-hati dalam berkomentar dan juga jangan buat video yang aneh-aneh. Oke. Oke, itu lumayan. Lumayan menginspirasi lah. Ya. Kalau dari saya tuh kata-kata kita tuh punya dampak yang besar. Jadi sebelum komentar kita pikirin dulu. Jadi jadikan internet itu jadi tempat yang aman. Oh, itu bagus banget. Nah, kalau dari aku berhati-hatilah bercanda, gunakan internet sebaik mungkin. Bagus. Bagus. Nah, terima kasih untuk Acel dan Aquila atas obrolan harinya. Sama-sama, Ico. obrolannya Sama-sama hari Ico. ini. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah mendukung podcast Suara Kita. Ingat, bercanda boleh, tapi jangan sampai melukai. Saksikan episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Bye bye. Dah.